Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya tulab? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Selanjutnya, sebelum belajar, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Nah, untuk tematik kali ini kita belajar bahasa Indonesia di tema 2, subtema 1 dan subtema 2. Dengan pekan lalu kita sudah menyelesaikan tema satunya yang membahas tentang tumbuhan, tentang hewan, ciri-ciri makhluk hidup, ada manusia, ada hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya kita ke tema 2 dengan judul tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Kemudian yang kedua, setelah membaca dongeng tadi, dapat mengidentifikasi informasi dari dongeng yang sudah dibaca. Yang ketiga, dapat menemukan pesan yang ada di dalam dongeng. Yang terakhir, setelah kita membaca dongengnya tadi, kita bisa menceritakan lagi isi dongengnya dengan bahasa sendiri. Seperti kita menceritakan sesuatu ke orang lain. Namun yang kita ceritakan ini adalah isi dongeng yang sudah kita baca. Nah, dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng adalah sebuah karya sastra yang berisi tentang cerita yang dikarang oleh orang atau yang cerita karangan manusia. Jadi ceritanya itu fiksi atau hanya sebuah karangan. Kemudian kita lanjut. Silahkan buka halaman 2 di buku tema 2. Di situ ada dongeng, judulnya Pohon Apel yang Tulus. Nah, jadi kita sama-sama belajar untuk membaca dongeng dengan memperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama adalah lafal. Lafal itu adalah ketika kita mengucapkan sebuah kata atau kalimat harus jelas. Kemudian yang kedua, intonasi. Kita harus pandai memainkan nada suara kita, tinggi rendahnya. Kemudian ketika ada titik kita berhenti, ketika ada koma berarti kita ada jeda sebentar. Kemudian ekspresinya harus tepat. Ketika ceritanya sedang gembira, kita ekspresikan muka kita gembira. Ketika dongengnya sedang bersedih, kita ekspresikan dengan muka kita yang bersedih. Nah, Ustazah akan mencontohkan cara membaca dongeng di halaman 2. Walaupun teman-teman hanya mendengarkan, insya Allah bisa menyimak dengan 3 hal yang tadi kita harus perhatikan. Ada lafal, intonasi, dan ekspresi. Nah, dari suara Ustazah, anak-anak Ustazah pasti sudah bisa membayangkan ketika Ustazah suaranya agak sedih, berarti Ustazah sedang ekspresi sedih. Silahkan disimak ya. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu.
Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya berbahagia. Tapi, dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat yang terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, demikianlah contoh dari membaca dongeng yang sudah saya contohkan. Semoga teman-teman bisa mencontohkannya di rumah. Bacakan dongengnya di depan Umi, di depan Abi, atau di depan adik-adik. Nah, setelah membaca dongeng tadi, silahkan kerjakan latihan yang ada di halaman 4. Nah, ada 5 soal, silahkan isi. Jawabannya itu ada di dongeng yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Nah, kalau sudah diisi, lalu difoto, cekrek, kirim ke ustadz dan ustazahnya. Selanjutnya, kita masih baca dongeng lagi nih, tapi di halaman 66. Mari kita buka sama-sama bukunya di halaman 66. Nah, di sini ada dongeng dengan judul yang berbeda. Judulnya Kisah Semut dan Merpati. Nama penulisnya atau pengarangnya adalah anonim. Anonim ini berarti nama penulisnya itu tidak mau disebutkan. Jadi di sini ditulis anonim. Nah, kali ini kita bukan hanya membaca. Jadi teman-teman boleh baca sendiri sesuai dengan yang sudah saya contohkan tadi. Kemudian kita bisa mengambil pesan moral yang terdapat di dalam dongeng Kisah Semut dan Merpati. Kira-kira ada pesan apa saja yang ada di dalam dongeng ini? Nah, setelah kita baca sama-sama, ada 3 pesan yang dapat kita ambil dari dongeng ini. Pertama, hati-hati ketika sedang berjalan. Nah, di sini semutnya tadi karena nggak hati-hati dia terjatuh ke dalam sungai. Nah, jadi kita dalam kehidupan sehari-hari juga ketika akan melakukan sesuatu juga harus hati-hati agar tidak terjadi kejadian yang tidak kita inginkan. Pesan yang kedua, menolong orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Nah, tadi burungnya itu melihat semutnya terbawa oleh arus sungai. Jadi, burungnya itu langsung menolong semutnya. Begitu juga kita ketika ada teman yang sedang kesulitan, membutuhkan bantuan, maka kita harus menolongnya. Kemudian yang ketiga, saling tolong menolong. Nah, kalau kita sudah ditolong orang lain dan kita melihat orang lain membutuhkan bantuan kita, maka kita harus menolongnya juga. Jadi kita satu sama lain saling tolong menolong. Jadi kemudian yang harus kita ingat, menolong orang lain itu harus ikhlas karena Allah, tidak boleh mengharapkan imbalan apapun. Jadi ketika kita menolong, jangan mengharapkan balasan apapun, tapi kita ikhlas karena Allah lillahi ta'ala. Nah, ada lagi latihan. Nah, latihan yang kedua ada di halaman 91. Ayo dibuka bukunya, halaman 91. Nah, di halaman 91 nih instruksinya adalah susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng Anak Gembala dan Serigala. Di sini ada kotak-kotak yang isinya ada kata-kata yang masih acak-acakan. Jadi tugasnya adalah silahkan anak-anak
susun kata-kata ini menjadi kalimat yang benar, yang dalam kalimat itu ada pesan moral dari dongeng Anak Gembala dan Serigala. Kemudian tulis kalimatnya di dalam kotaknya ini. Kemudian kalau sudah selesai, difoto, cekrek, kirim ke ustadz dan ustazahnya. Latihan ketiga, ini latihan halaman 97. Nah, kita buka halaman 97. Nah, ternyata di sini ada dongeng dengan judul yang lain, ada kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Nah, anak-anak bisa baca nanti dongengnya. Kemudian setelah dibaca, kerjakan latihan di halaman 97. Susun kata-kata ini yang masih acak-acakan ini menjadi sebuah kalimat yang ada pesan moralnya di dalam kalimat tersebut. Nah, jadi setiap dongeng itu ada pesan moral yang terdapat di sebuah cerita tersebut. Pesan moral itu adalah pesan yang baik yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan contoh. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa menjadi ilmu untuk teman-teman, juga untuk Ustazah. Jika ada pertanyaan ataupun masih bingung ataupun masih belum paham, boleh komen di bawah ini, nanti Ustazah jawab. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.